kurban, Idul Adha. Kurban ini pelajarannya yang sering diceritakan adalah dari kisahnya Nabiullah Ibrahim dengan anaknya Ismail. Tapi Ayaman kali ini tidak cerita tentang Nabi Ibrahim, Ismail. Ayaman cerita sedikit tentang Habil dan Qabil. Habil, ya kan, itu berkurban dengan kurban terbaik. Sedangkan Qabil itu kurban dengan sisa-sisa. Nanti abang kakak cari ceritanya, pelajari lebih detail. Ayaman hanya menekankan tentang dua sisi, dua-duanya sama-sama kurban, tapi ada satu kurban diterima, ada satu kurban tidak diterima. Nah, husnuzon kita, sangka baik kita sama Allah. Ini tentang cerita tentang anak Adam bernama Habil dan Qabil, yang satu diterima Allah kurbannya, yang satu tidak diterima. Artinya, kurban ini juga ibadah, bukan hanya ibadah fisik. Buat yang haji, semoga haji mabrur ya. Ibadah umrah atau ibadah haji yang dilaksanakan di tanah suci bukan cuma ibadah fisik, tapi juga ibadah hati. Semoga Allah terima kurban kita dengan kurban yang terbaik. Nah, abang kakak yang belum, ya insya Allah dipasang niat dari sekarang. Ada simpanan kurban di Baitul Mal. Ada binatang-binatang kurban yang pilihan-pilihan yang besar-besar, yang bagus-bagus. Mintalah sama Allah, semoga bisa ngasih kurban kepada Allah yang terbaik. Yang bahkan mungkin kita tak pernah jajan segitu besar gitu. Beli barang harga 3 juta, itu udah rasanya mahal sekali rasanya. Tapi begitu dengar ada kambing, ada sapi, 10 juta, 15 juta. Ini untuk Allah murah. Nah itu rasa yang kita minta sama Allah. Jadi jangan cuma sekedar minta duit, minta apa. Ya duit bagus, tapi untuk apa duit itu? Harus ada lanjutannya. Kemarin saya belajar dari uang saya, doa gini, ya Allah, aku berterima kasih kepada Engkau. Engkau sudah memberikan aku rezeki maksimal. Bahasanya rezeki maksimal. Rezeki maksimal ini kata Puang, aku minta cash ya Allah, kontan. Nah, orang zaman dulu nyebutnya kontan. Orang sekarang nyebutnya cash. Kalau orang sekarang cashless, artinya tak berduit. Salah. Cashless itu apa Pak Rudi? Tak berduit artinya ya. Cashless itu artinya tak berduit. Qabil tadi, yang penting kurban. Allah tahu saldo kita tuh ada sekian juta, tapi kita kurban yang asal-asal. Tahu Allah. Kurban ini kan bukan cerita tentang dagingnya, bukan cerita tentang darahnya. Makanya abang kakak lihat Al-Hajj surat 22 ayat 36, coba buka. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Ayat 36. Jadi ketika abang kakak punya rasa 15 juta untuk Allah, 100 juta bahkan untuk Allah itu jadi kecil, itu mudah-mudahan kita bisa mengalahkan kebinatangan dalam diri kita. Ayaman, saya sudah niat, sudah mengumpulkan duit, ya kan? Tapi belum cukup Ayaman, Masya Allah, niat udah dicatat. Tapi Allah juga tahu mana yang asal-asal berniat, mana yang asli niatnya. Maka Ayaman tidak cerita tentang tentang Nabi Ibrahim dan Ismail hari ini. Ayaman cerita tentang Habil dan Qabil. Habil diterima kurbannya, Qabil ditolak. Bahkan dia membunuh Habil kan. Jadi orang sering terbalik-balik. Yang bunuh siapa Ayaman? Yang bunuh namanya Qabil. Supaya gampang, Qabil itu sejenis dengan bahasa Arab qatil, gitu, pembunuh gitu. Si Qabil tidak diterima Allah. Tapi kurban enggak dia? Kurbannya gimana? Asal jelek-jelek. Bacalah nanti riwayatnya tuh. Tapi kalau Habil berkurban dengan yang terbaik yang dia mampu. Maka tadi saya bilang, kalau untuk jajan pribadi 3 juta atau 2 juta tuh bagi kita udah lama beli barang kok 3 juta, 4 juta. Besar sekali rasanya. Tapi begitu beli kurban, bagi kita langsung murah. Berapa? 40 juta, murah. 50 juta, murah. Pasang kayak gitu. Nggak ada, ini nanti kalau diputar jadi bisnis, udahlah diputar jadi bisnis. Pala kau berputar nanti. Tapi yang tidak usah juga ikut bulat-bulat kata-kata Yahman. Tidak harus diikuti. Oke, kita balik lagi ya. Dapat belum? Surah 22 ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair.
bagimu terdapat kebaikan di dalamnya. Fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf. Lalu sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya, sedangkan unta itu dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Lalu faidza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarra. Nah, ini istilahnya nih antik. Al-qani' wal mu'tarra. Maka makanlah sebagiannya dan berikanlah makan orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Stabilo. Ini ayat baru, belum dibahas tuh. Jadi Bang Abu, orang yang dikasih daging kurban tuh, kalau ikutkan Quran, bukan pakai prasangka, justru yang diprioritaskan adalah orang yang tidak minta-minta. Al-qani'. At'imu, kasih makanlah. Al-qani'ah. Maka tadi saya bilang antik ayatnya. Ayo, panitia kurban baru tahu? Jadi Wan, panitia kurban harus pakai ayat ini. Harusnya. Nanti Aiman ngomong gini, oh tapi kan begini. Tapi udahlah. TBC. Ini Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Manusia yang banyak bantah. Makanya bilang, yuk Aiman bilang, buka Quran surat 22 ayat 36 dulu. Al-qani'a wal mu'tarra. Al-qani' orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Al-mu'tarra dan orang yang minta-minta. Hebat, dua-duanya dikasih. Tapi yang diprioritaskan yang disebut pertama al-qani. Nah, munzalan baru bisa ngasih kambing, baru bisa ngasih sapi dengan jumlah yang amat sangat terbatas. Maka dipilihlah yang benar-benar mau diajak taat. Pondoknya masih banyak, kambingnya terbatas. Kambingnya cuma 100. Sedangkan pondok-pondok mitra ribuan. Gimana caranya? Digilir. Tahun ini pondok ini yang dapat, tahun depan pondok yang lain. Di seluruh Indonesia ribuan. Sapi kita tidak sampai ribuan. Pengennya sih satu pondok satu sapi gitu ya. Doa kita ya Bang ya. Tapi kan semuanya juga ikut buka campaign kurban. Ikut jadi jembatan. Ya ahlan wasahlan, bagi-bagi. Mudah-mudahan daging ini bisa tersebar ke orang-orang yang tepat. Al-qani'ah wal mu'tarra. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Abang kakak kalau nengok orang nyembelih unta itu beda sama nyembelih sapi. Unta tuh tidak berontak, duduk dia kayak ngasih lehernya. Terus nyembelihnya bukan di sini, tapi di bagian bawahnya tuh yang dekat dengan itunya. Di situ anunya. Pakai pisau kecil ya, srek gitu. Coba lihat di YouTube atau di mana gitu. Cara nyembelih unta. Bagaimana orang Arab tuh nyembelih unta. Dia duduk, srek gitu langsung. Nah ternyata unta itu sama Allah, kadzalika sakharna lakum la'allakum tashkurun. Ya rahmukallah. Allah bikin unta itu tunduk kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, kenapa Yaman buka dengan Habil dan Qabil tadi? Habil diterima enggak kurbannya? Diterima. Jadi kurbannya bukan pamer-pamer siapa paling besar, tapi juga ngejaga hati. Ya Allah, semoga yang besar ini kau terima amal soleh hamba ya Allah. Kau tahu kan duit hamba berapa ya Allah, saldo di rekening hamba berapa. Hamba ini pengen kurban lebih besar ya Allah, tapi saldo hamba masih kecil kan gitu. Inilah yang baru mampu hamba persembahkan. Tapi insya Allah tahun depan mudah lebih bagus lagi ya Allah yang hamba persembahkan untuk engkau. Itu jadi doa Bang Abu. Karena Habil ini diterima oleh Allah kurbannya. Nah kita berdoa semoga kurban kita juga diterima. Jadi yang besar jangan sombong, yang kecil jangan kecil hati gitu. Dua-duanya diterima Allah. Nah, tapi doa, bilang sama anak-anak, bilang sama istri, kita tahun depan kurban lebih besar lagi, insya Allah, lebih banyak lagi, lebih berkualitas. Makanya Aiman bilang tadi, kurban itu kurban ibadah hati. Kenapa kok Aiman bahas Habil dan Qabil? Karena mau bahas ayat 37-nya. Coba lihat ayat 37-nya. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Esensi dasar dari Idul Adha ini adalah layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Daging hewan kurban itu dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu. Saya yakin abang-abang, kakak-kakak mungkin ada yang beli nang air mata.
memikirkan skala prioritas antara berkurban dengan sekolah anak, berkurban dengan daftar ulang anak. Ini kan ada yang anaknya sudah mulai siap-siap mau masuk pesantren kan? Ini bulan Juli ini kan persiapan mau masuk tahun ajaran baru. Nanti akhir bulan liburan, mana budget liburan, mana budget kurban, mana budget untuk sekolah anak. Masya Allah, tabarakallah. Maka bilang sama Allah, ya Allah, aku prioritaskan engkau. Aku prioritaskan kurban untuk engkau. Semoga engkau meridhoi kurban hamba, ya Allah. Ini bukan cerita orang yang saldonya 1 miliar, 2 miliar gitu ya. Ya berapa lah beli sapi, 1 juta, 2 juta, 20 juta, ya kayak buang ingos. Kurban ikut patungan, nyicil. Berarti dia namanya belajar kurban. Boleh enggak? Boleh, belajar kurban boleh. Di Munzalan juga ada SPA-SPA yang belajar kurban. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Ini yang jadi amalan hati, saya bilang. Fisiknya mungkin berbentuk sapi dan kambing, tapi sebenarnya yang Allah lihat itu adalah ketakwaan kita kepada Dia. Kita sudah pasang niat dari sejak sebelum Ramadan, mungkin sudah dari tahun lalu pasang niat, nyisihkan duit betul-betul sungguh-sungguh, nahan kesenangan. Ya Allah, saya mau kurban yang terbaik tahun ini, nggak pengen sapi dibelah 7, ya Allah. Allah tahu loh abang kakak, orang-orang yang nggak punya duit tapi pengen kurban terbaik itu tahu Allah. Sebagaimana juga Allah tahu orang yang punya duit miliar-miliar tapi kurbannya seuprit-uprit. Tahu juga. Makanya ada Habil, ada Qabil. Ayaman nggak cerita Nabi Ibrahim sama Ismail hari ini? Ayaman cerita Habil dan Qabil. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Bukan dagingnya, bukan darahnya. Yang sampai ke Allah itu adalah ketakwaanmu kepada Allah. Maka takwa ini panjang sekali abang kakak pembahasannya. Sampai meninggal gak habis-habis. Kita pun belajar berusaha untuk jadi orang yang bertakwa. Ini kira-kira yang bisa Yaman sampaikan. Siap-siap abang kakak mau Idul Adha, mau sholat Id. Nanti sholat Idnya itu di rakaat pertama 7 takbirnya ya. Nanti takutnya begitu Allahu Akbar, Allah langsung ruku ya, jangan. Dia ada takbir 7 kali. Nanti di rakaat kedua ada 5 kali takbir. Habis itu salam-salaman, saling memaafkan, meminta maaf ya. Nah ini karena Idul Adha, jadi keluarga besar Munzalan, wakil-wakil pengasuh dan beberapa kabak sudah jadi khotib di beberapa titik. Ada yang di Singkawang, ada yang di Sintang, ada yang di... Wah udah mencar-mencar dah kawan-kawan nih. Dulu Ayaman sendiri, badan dibelah 3. Ya, potong atas, potong tengah, potong bawah. Sekarang alhamdulillah Yaman udah kurang lebih 5 tahun terakhir ini sudah tidak pernah lagi keliling-keliling, sudah regenerasi. Yang ini khutbah di sini, tapi teks khutbahnya Yaman yang buatkan. Dicek, oke ini ayatnya, ini nomor suratnya, ini nomor ayatnya, ini kata-katanya, ini poin pentingnya. Sebarlah kita. Jadi satu teks, jadi kayak di Malaysia sama Brunei. Nah, jadi di Masjid Kapal Munzalan semua cabang-cabang atau ustadz-ustadz yang akan khotib itu semua teks khutbahnya dari pusat. Jadi sama semua teksnya. Jadi siapa khutbah di mana itu teks khutbahnya udah disiapkan dari pusat, dari Pontianak kita bagikan. Nah doakan abang kakak semoga amal soleh ini diterima oleh Allah, diridhoi Allah, diberkahi Allah. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Demikianlah Allah menundukkan untukmu binatang-binatang tadi. Allah menundukkan hati kita juga, ya kan? Agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Wa basyiril muhsinin. Asik sekali ayat ini nih. Basyiril muhsinin, mau. Biasanya tuh basyiril mu'minin. Sampaikan berita bahagia kepada orang beriman. Biasanya selalunya ayatnya gitu. Tapi khusus untuk kurban ini, Allah bilang basyiril muhsinin.
Jarang nih ayat ini, jarang. Kata-kata sampaikan berita bahagia kepada orang yang ihsan itu jarang. Siapa ihsan Bang Abu? Orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Kalau dia tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah sedang melihat dia. Nah, makanya tadi yang dilihat Allah takwanya. Abang kakak bisa jaga ketakwaan, bisa jaga hati, jaga keikhlasan, lalu kurbannya juga yang terbaik. Masya Allah. Ini macam. Semoga kita termasuk yang itu ya. Ini macam. Oh Ayaman saya kecil ya. Kambingnya baru mampu kambing tahun ini Ayaman. Tidak apa-apa. Basyiril muhsinin. Jadi perjuangan Bang Banjir berkurban dengan Bong berkurban beda. Bong mungkin perasaannya misal gitu. Tapi kurban tahun ini Bong? Oh belum. Oke, berarti perasaan tadi ya. Nah, Bang Banjir mungkin fight tuh. Kambing enggak, perasaan enggak misal gitu. Nah, jadi dua. Lebih tinggi Bang Banjir. Bang Abu kurbannya beda lagi. Ya kan? Pak Rudi beda. Ya abang kakak semuanya berkurban dengan versinya masing-masing. Tapi doa kita tadi apa? Sudahlah kurbannya terbaik, kambing sapinya pilih yang paling bagus, bukan yang paling murah kan Bang Abu? Mana yang paling besar di sini? Gitu. Tretan 3T, Tretan TV tak iya. Kemana saya cari kambing, cari sapi, semua ketemu saudaranya Bang Abu. Oh yang ini bagus Pak Ustadz. Wah ini saudara Bang Abu ini. Tretan TV tak iya. Langsung pakai bahasa Eropa itu, langsung harga murah Bang Abu. Engki Pak Ustadz, engki. Ada kalau udah engki, harusnya bawa Bang Abu nih, bawa penterjemah nih. Atau bawa Arif lah ya, Arif, Tolib kan di Munzalan nih MM kan. Munzalan Mubarokan. MM, pokoknya banyak tretan tibi tak iya. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sampaikan berita bahagia untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Dia tidak perlu pengakuan manusia, tidak pusing dengan apa kata orang. Malu juga mungkin mau posting-posting di sosial media. Hai guys, aku kurban guys. Alamak, malu nah, gitu. Abang kakak bisa bayangkan tidak kalau Ayaman kayak gitu? Hai guys, Ayaman kurban guys. Ini sapi Ayaman ya, gitu. Bisa bayangkan? Mual enggak? Ayaman bayangkan ya mual. Apa bikin konten begitu? Tapi boleh enggak bikin konten? Kalau tanya boleh atau enggak, boleh aja. Cuma Ayaman belum berani. Masih takut. Karena hati Ayaman enggak sebersih hati abang-abang kakak-kakak. Ayaman masih kecil hatinya gitu loh. Makanya wabasyiril muhsinin, ini jadi berita bahagia, tolong digaris bawahi. Ini ayat jarang. Yang di mana-mana tuh yang sering tuh wabasyiril mu'minin. Wabasyiris sabirin, sampaikan berita bahagia untuk yang sabar. Tapi wabasyiril muhsinin, coba kita cari ya. Ada berapa kata-kata basyiril muhsinin? Muhsinina. Cuma satu. Kata-kata wabasyiril muhsinin cuma satu di Quran. Masya Allah. Dan itu cerita tentang kurban. Layyanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Yang dibesarkan Allahnya bukan nama personnya. Ya Allah, nama aku kecil ya Allah, nama Engkau yang besar gitu. Ya Allah, aku tak ada apa-apa ya Allah, kecil hina, banyak aib, doa fakir. Engkau lah yang maha besar, Engkau maha besar, Engkau maha besar ya Allah. Engkau maha agung, maha hebat, maha kaya gitu. Pasang niat dari sekarang, Bang. Kumpulkan duit. Ada niat, bisa insyaallah. Ya, wabasyiril muhsinin. Semoga kurban kita kurban muhsinin. Semoga kurban kita kurban takwa. Semoga kurban kita kurban takwa. Bukan kurban sapi, kambing saja secara simbolis fisik. Tapi ada kurban makna, kurban hati, yaitu iman dan takwanya, ihsannya terasa sampai ke
seluruh tubuh kita gitu ya, untuk merasakan bahwasanya imannya sadar, pikiran, perasaan, kesadarannya sadar bahwasanya yang diterima Allah bukan hanya dagingnya, bukan darahnya, tapi juga ketakwaan kepada kita. Jadi kurban takwa, ada baju takwa, ada kurban takwa, ada sapi takwa gitu ya, ada kambing takwa. Semoga ini menjadi kurban terbaik tahun ini ya maka. Semoga Allah mudahkan, Allah kasih rezeki yang banyak, halal berkah, dan mudah-mudahan tahun depan Allah izinkan masih bisa ketemu dan masih bisa berkurban dengan kurban terbaik. Karena tadi saya bilang Allah tahu kalau kita tak punya duit tapi pengen sekali kurban, tapi Allah juga tahu kalau kita punya duit tapi pura-pura tak berduit. Terima kasih banyak, jazakumullah ahsanal jaza. Selamat datang untuk semua yang akan siap-siap sholat id. Insya Allah kita mulai jam 7 ya. Insya Allah jam 7 kita akan sholat id sama-sama. Habis itu abang-abang, kakak-kakak jangan balik dulu. Ayah bunda ada disiapkan. Kita tidak makan pagi tapi ada makan nasi atau makan apa yang lain itu ya. Disunahkan puasa sebelum sholat id ini. Jadi jangan dulu makan minum. Tapi kalau udah telanjur ya tidak apa-apa. Tapi disunahkannya puasa ya sebelum ini. Jadi dari habis subuh tuh puasa ya kan. Nanti sampai sholat id baru ada makan. Ya insya Allah di Masjid Kapal Munzalan disiapkan. Nanti siang kita tetap Jumatan, tetap sholat Jumat, ya kan? Cuma tidak ada fraza karena teman-teman lagi pada siap-siap untuk kurban besok. Ya, jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin mengumumkan abang kakak di penutup ini, Ayaman izin menyampaikan amanah dari panitia kurban. Update terbaru ya jam 6 pagi ini sampai dengan jam 6 tadi, kambing di Masjid Kapal Munzalan itu 101 ekor kambing, 8 ekornya beli mandiri, maksudnya tuh masing-masing nyari gitu, ada 8 ekor, dan ada 11 ekor sapi yang ini yang di Pontianak hasil fundraising, itu 11 ekor yang akan disembelih besok hari kedua. Lalu ada 4 ekor beli mandiri, berarti total 14 ya. Oh, 11 ya ini ya. 11 fundraising, 4 ekor ini. Total 109 ekor kambing. Dari doa kita 100 ekor. Ternyata Allah wujudkan 109. Berarti ada bonus 9 ekor. 15 ekor sapi, ya kan? Nah, doa kita 10 kemarin. Ternyata Allah kabulkannya 15. Insya Allah kurban di Masjid Kapal Munzalan ini akan didistribusi. Ini yang Pontianak aja Bang Kakak ya. Kalau Selindo belum masuk laporannya ya. Kalau seluruh Indonesia nanti ditunggu laporan Selindonya. Ini baru yang di Pontianak 15 ya kan. Nah nanti yang seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, masjid-masjid cabang, saya juga insya Allah akan melaporkan Baitul Mal cabang. Juga akan melaporkan insya Allah, semoga ini jadi amal jariah dan amal soleh kita bersama. Barakallahu fikum, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih abang kakak yang sudah mempercayakan kurbannya di Masjid Kapal Munzalan. Semoga abang, kakak, ayah, bunda dimuliakan Allah dunia akhirat, ya dikasih rezeki yang banyak, berkah berlimpah, kurbannya jadi kurban takwa. Kurban apa? Kurban takwa. Jadi sapinya sapi yang bertakwa, kambingnya kambing yang bertakwa, karena yang diterima Allah adalah takwanya. Jangan lupa tadi review lagi persiapan ayat 36, 22 ayat 36 dan 22 ayat 37. Wabasyiril muhsinin. Nanti mungkin kita akan diskusi lebih detail tentang kenapa Allah tutup dengan kalimat basyiril muhsinin. Yang saya tadi cari dengan segala keterbatasan ilmu saya, itu cuma ada satu ayat basyiril muhsinin. Di mana-mana tuh basyiril mu'minin, wabasyiris sabirin. Nah ini ayatnya saya Adam wabasyiril muhsinin. Karena ada kalimat layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Takwanya yang membuat dia berbeda kualitas kambingnya, berbeda kualitas sapinya. Semoga Allah kasih kita kurban yang terbaik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Bukan walillah ilham. Ya. Ilham tuh lagi pergi ke Teluk Pak Kedai dia. Jadi bukan walillah ilham ya, tapi walillah hilhamdu. Milik Allah lah segala pujian itu. Jadi yang baca-baca takbir nanti
Jelas-jelas bacanya. Kalau Allahu Akbar berhenti, berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu versi satu. Yang kedua disambung. Allahu Akbarullah. Kalau disambung pakai Allahu Akbaru. Ya, jadi jangan tanggung-tanggung. Ini mau nyambung ke mau putus. Kalau putus, putus kalian. Kayak hubunganmu dengan dia kan. Kalau mau disambung, sambung. Allahu Akbarullah. Jangan lupa ya, Allahu Akbar walillahil hamdu. Bukan walillah ilham. Soalnya banyak kuat keras salah. Dikasih tahu marah. Pak, bukan walillah ilham pak. Walillahil hamdu. Kau masih kecil. Kau belum lahir, aku udah jadi imam di sini. Udah. Jadi kalau dikasih tahu nengkar tuh, udah biarkan ya. Nanti dalam lagi mati dan insyaallah ya. Allahu Akbar walillahil hamdu. Nah, gitu. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Apakah sudah masuk berita acara? Oh, sudah. Alhamdulillah. Ini dia. Alhamdulillah Bang Kakak, ini Ayaman sekaligus bacakan Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Dengan segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah dan rahmat serta hidayahnya. Dapat menjalankan aktivitas kita di muka bumi ini, salat serta salam kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW. Dengan ini panitia kurban nasional, panitia nasional kurban double pahala 1446 memberikan berita acara kegiatan sebagai berikut: kurban double pahala penyelenggara Masjid Kapal Indonesia dan Baitul Munzalan Indonesia. Waktu 10 sampai 13 Zulhijjah, tempat 65 titik di seluruh Indonesia. Ada 65 titik kurban di seluruh Indonesia. Total penerimaan kantor pusat Pontianak dan Kuburaya 15 ekor kambingnya 109 ekor. Sumatera satu pulau itu ada 10 ekor sapi dan 58 ekor kambing atau domba. Kalimantan Barat itu berarti selain Pontianak dan Kuburaya, itu yang Ustadz Zul dan kawan-kawan itu ada Sintang, Melawi, Sambas, Kendawangan, Ketapang. Itu ada 19 ekor sapi dan 59 ekor kambing domba. Kalimantan 2 tuh Sulawesi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, ya kan? Itu ada 11 ekor sapi dan 22 ekor kambing domba. Lalu sekarang wilayah Jakarta Banten, 5 ekor sapi dan 35 ekor domba. Jawa Barat 7 ekor sapi dan 103 ekor kambing domba, Jawa Barat. 3J, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, 15 ekor sapi dan 111 ekor kambing. Nah, kalau Indonesia bagian timur, itu berarti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, semuanya sampai ke Papua, ini yang paling banyak, 81 ekor sapi. Allahu Akbar. Dan 21 ekor kambing. Jadi memang di sana lebih populer sapi ya, lebih populer sapi. Jadi total hewan kurban yang dikoordinir oleh Masjid Kapal Munzalan, amanah dari orang-orang baik, ayah bunda semuanya, di seluruh Indonesia, yaitu 163 ekor sapi dan 518 ekor kambing. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 163 ekor sapi dan 518 ekor kambing. Kita doa sama-sama Bang Kakak, semoga kurban ini kurban yang diterima oleh Allah, menjadi amal soleh yang diberkahi Allah, dilancarkan Allah, diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alna muqiminas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir lana wal walidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah kurban kami ya Allah. Terimalah kurban kami ya Allah dengan penerimaan terbaik darimu ya Allah. Sebagaimana Engkau menerima kurbannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Engkau menerima kurbannya Habil ya Allah, sebagaimana Engkau menerima kurbannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terimalah kurban kami ya Allah. Terima kurban kami ya Allah. Terima amal ibadah kami ya Allah. Terima kurban kami tahun ini ya Allah.
Jadikan kurban ini sebagai bentuk ketakwaan kami kepada Engkau ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang muhsinin dalam berkurban ini ya Allah. Sebagaimana Engkau menyampaikan wabasyiril muhsinin. Ya Allah, terima kurban kami tahun ini ya Allah. Kurban keluarga kami, anak cucu keturunan kami, orang-orang yang kami sayangi. Terima kurban kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bukakan pintu rezeki ya Allah agar saudara-saudara kami yang belum pernah berkurban, belum tergerak hatinya untuk berkurban, untuk bisa berkurban dengan kurban yang terbaik juga ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Allah, bukakanlah hati kami semua ya Allah, bukakan hati keluarga-keluarga kami, istri kami, pasangan kami untuk bisa berkorban dengan korban yang terbaik ya Allah. Terbaik ya Allah, terbaik menurut Engkau ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Fattahu, ya Razak. Irhamna, irhamna, irhamna ya Arhamar Rahimin, irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Semoga Allah terima amal soleh kita semua Bang Aka. Allah buka pintu-pintu rezeki. Sekali lagi saya atas nama keluarga besar Masjid Kapal Munzalan mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih banyak atas semua pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran Abang Aka. Dan juga sapi-sapi dan kambing-kambing kurban yang dititipkan amanahnya kepada Masjid Kapal Munzalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga Allah terima amal soleh kita semuanya. Terima kasih banyak Abang Aka. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz takbiran, ada waktu 20 menit.